Selamat pagi, siang, dan malam untuk mengawali pelajaran matematika peminatan pada kelas 11 ini kita akan mempelajari tentang persamaan trigonometri. Tetapi sebelumnya kita harus mereview yang sebelumnya kita pelajari ya. Nah, di sini ada tabel sudut istimewa. Agar kita dapat mengerjakan soal-soal di bab ini dengan lancar, tentunya kita harus menghafal dan memahami tabel ini. Oke, lanjut ya. Nilai kuadran trigonometri. Di sini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Pada kuadran pertama, nilai sin, cos, dan tan bernilai positif. Pada kuadran kedua, hanya sin yang bernilai positif. Kuadran ketiga hanya tan, dan kuadran keempat hanya cos. Nah, bentuk utama yang pertama adalah sin X sama dengan sin alfa. Di sini ada alfa, tetapi sin yang bernilai positif tidak hanya di kuadran 1, tetapi juga di kuadran kedua. Maka kita gambarkan juga alfanya di sini. Selanjutnya, dari alfa di kuadran pertama dapat dilihat sudut yang didapatkan adalah positif alfa. Untuk kuadran kedua, yang didapatkan adalah 180 derajat dikurangi alfa. Maka rumus yang kita dapatkan adalah X sama dengan alfa dan X sama dengan 180 minus alfa. Tetapi apabila kita membuat lingkaran satu putaran akan berhenti di sini. Artinya nilai sinnya tetap. Begitu juga dengan kelipatan. Nah, artinya apa? Artinya rumus yang tadi kita tambahkan dengan K dikali 360 derajat. K merupakan bilangan bulat. Dapat minus 1, minus 2, 0, 1, 2, 3, dan lain-lain. Contoh soal yang pertama. Diketahui sin X sama dengan 0,5. Nah, maka nilai X yang memenuhi adalah berapa coba? Dari sini kita tahu bahwa sin yang bernilai 0,5 adalah sin 30 derajat. Kita masukkan seperti rumus yang kita tahu tadi. Nah, alfanya 30 derajat, lalu kita masukkan ke dalam rumus. Nah, begini saja. Agar mendapat nilai X, biasanya diberi interval. Kita lanjut ke bentuk umum yang kedua, yaitu cos X sama dengan cos alfa. Cos yang bernilai positif berada di kuadran pertama dan kuadran keempat. Nah, mari kita gambarkan alfanya. Di kuadran pertama, di kuadran keempat. Lalu, yang di kuadran pertama ini berarti sudutnya sebesar positif alfa. Kemudian yang di kuadran keempat ini, karena searah dengan jarum jam, maka dia bernilai negatif alfa. Sama seperti yang tadi, kita dapatkan rumus X sama dengan alfa dan X sama dengan negatif alfa. Nah, seperti pada kasus yang sin tadi, apabila kita putari sejauh 360 derajat, akan berhenti di tempat yang sama, artinya nilai cos ini tetap. Nah, kita juga bisa mendapatkan K dikali 360 derajat di sini. Contoh yang kedua. Cos X minus 40 derajat sama dengan 0,5, maka nilai X yang memenuhi adalah pada interval 0 sampai 360 derajat. Cos X minus 40 sama dengan cos 60, karena cos 60 adalah 0,5. Kita masukkan ke rumus cos, kemudian minus 40 kita pindahkan ke ruas sebelah kanan ya, jadi positif 40. Oke, kita tambahkan jadi 100 derajat dan minus 20 derajat.
Oke, untuk interval 0 sampai 360 derajat, kita cari dulu pada K sama dengan 0. Nah, kalau udah dimasukkan nih, apabila benar, kita beri tanda. Apabila salah, kita beri tanda. Begitu juga dengan K sama dengan 1, K sama dengan 2, dan selanjutnya. Jangan lupa dicoba untuk K sama dengan minus 1 dan K sama dengan minus 2 dan selanjutnya. Oke, yang ini coba hitung sendiri ya, nanti dikirim ke Bu Ati. Hihi. Oke, lanjut. Untuk yang tan yang bernilai positif berada pada kuadran pertama dan kuadran ketiga. Kita gambarkan dulu ya. Nah, alfa di kuadran pertama, alfa di kuadran ketiga. Pada kuadran pertama, besar sudutnya adalah positif alfa. Dan untuk yang kuadran ketiga, besar sudutnya adalah 180 derajat ditambah alfa. Oke, rumus yang kita dapatkan adalah sebagai berikut. K dikali 360 derajatnya kita dapatkan seperti sin dan cos yang tadi sebelumnya ya. Oke. Nah, tetapi ada rumus yang lebih simpel. Gimana tuh? Oke, tan X sama dengan tan alfa. X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Mengapa seperti itu? Jadi, apabila kita perhatikan, pada alfa di kuadran pertama, apabila kita putar sejauh setengah putaran atau 180 derajat, akan sama seperti alfa pada kuadran yang ketiga. Ya, artinya dapat kita rangkum menjadi X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Saran dari saya, kita pakai rumus yang di bawah ini. Karena kita hanya perlu menggunakan satu rumus, tapi kalau mau pakai yang dua yang tadi di atas, nggak masalah, boleh aja. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Diketahui tan X minus 25 derajat sama dengan 1. Nilai X yang memenuhi untuk interval 0 derajat sampai 180 derajat adalah, jadi tan 45 derajat adalah 1. Kita tulis. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus X minus 25 derajat sama dengan 45 derajat tambah K dikali 180 derajat. Kemudian minus 25-nya dipindah ruas ke kanan, dijumlahkan menjadi 70 tambah K dikali 180 derajat. Nah, kita cobain untuk K sama dengan 0, K sama dengan 1, dan selanjutnya. Apabila memenuhi interval, yang di soal diketahui interval yang diberikan adalah 0 sampai 180 derajat. Jika memenuhi, kita checklist. Jika tidak memenuhi, kita silang. Nah, ketemu jawabannya 70 derajat. Sekian saja pembelajaran kita pada minggu ini. Terima kasih.